Nomo saya Budi Santoso. Usia saya 62 tahun dan saya telah membangun hidup saya atas dasar kepercayaan. Selasa lalu, saya pulang lebih awal dari rapat klien di Solo dan menemukan istri saya Rino menangis terseduh-seduh di teras depan rumah kami di kawasan perumahan Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, di dalam rumah, anak saya Reza bersama ibu mertuanya Bu Ratno dan menantu saya Dini sedang tertawa sambil merencanakan perceraian saya. Saya menjalankan perusahaan asuransi keluarga Santoso, yang ayah saya dirikan tahun 1985 dengan meja kayu sederhana dan telepon putar. Rino dan saya sudah menikah 36 tahun. Kami tak pernah bertengkar sampai tak bisa diselesaikan, tak pernah tidur dalam keadaan marah. Selasa itu seharusnya hari biasa, rapat klien di Solo, pulang makan malam bersama. Tapi ketika mobil saya masuk halaman, suara-suara dari jendela ruang tamu terbuka jelas terdengar. Reza, Bu Ratno, dan Dini sedang membahas kwitansi hotel palsu, membagi harta gono gini, dan merencanakan cara meyakinkan Rino bahwa suaminya selama 36 tahun ini selingkuh. Rino duduk di tangga teras, bahunya terguncang, percaya setiap kebohongan yang mereka tanamkan tentang saya. Dia tak tahu saya sedang merekam semuanya dengan ponsel. Mereka tak pernah melihat saya datang. Kalau Anda pernah bertanya-tanya bagaimana orang pendiam membalas dendam saat keluarga sendiri mengkhianati, ikuti saya. Cerita ini akan semakin menarik. Mari mundur 6 bulan ke belakang, saat mimpi buruk ini dimulai. Perusahaan asuransi keluarga kami bukan sekadar bisnis. Ini warisan. Ayah saya mulai dari 0 tahun 1985, saat saya berusia 26 tahun. Serangan jantung merenggutnya, dan saya punya pilihan, biarkan 40 tahun kerja keras ayah lenyap atau selamatkan. Saya memilih bertarung. Rino saat itu pacar saya, bekerja di perpustakaan kota sementara, saya belajar asuransi dari bawah. Hari kerja 16 jam, 7 hari seminggu, melihat kompetitor merebut klien yang tak mampu saya kalahkan. Mungkin kita jual sojo, kata Rino suatu malam, kami berdua kelelahan, tagihan menumpuk. Saya tak bisa menyerah podo mimpi ayah. Kalau begitu saya tak akan menyerah podo kamu. Kami menikah tahun 1988. Beli rumah di Jalan Manggo tahun 1994. Besarkan Reza di sini. Bangun sesuatu yang nyoto bersama. Kepercayaan dibangun satu jabat tangan demi satu jabat tangan, satu klaim jujur demi satu klaim jujur. Kehidupan baik. Kehidupan yang bisa diprediksi. Reza lulus 2 marketing 3 tahun lalu. Pinjaman mahasiswa 1,2 miliar membuat moto saya perih. Tapi begitulah anak muda sekarang, kan? Investasi pendidikan, bangun karier, bayar pelan-pelan. Pak, pasar kerja keras sekali. Kasih saya waktu sedikit untuk mulai. Tentu saja kami bantu. Biaya pernikahan, uang muka rumah, cicilan mobil. Saat kreditnya tak cukup baik, saat rumah pertama gagal, kami bantu lagi. Saat bisnis properti Dini goyah, kami bantu lagi. Hati Rino lembut, kantong saya dalam. Begitulah selalu. Lalu Dini hamil anak ketiga. Mereka jual rumah, butuh tempat tinggal sementara sambil bangkit kembali. Rino bersikeras mereka pindah ke rumah kami. Keluarga harus bantu keluarga, Budi. Pintu kami selalu terbuka. Jadi mereka pindah. Reza, Dini, 2 anak, plus bayi dalam kandungan. Rumah kami yang dulu sepi tiba-tiba penuh suara, mainan, popok, pertengkaran soal uang. Saya tak keberatan. Rino senang punya cucu di sekitar. Senyumnya kembali seperti dulu saat Reza kuliah. Tapi semuanya berubah setelah Bu Ratih mulai sering datang. Bu Ratih, Ibu Dini, cerai, sukses,
mengemudi mobil mewah yang harganya lebih dari penghasilan kebanyakan orang setahun. Pengacara perceraian kelas atas, spesialis kasus aset rumit. Saya menangani situasi keluarga yang rumit, katanya memperkenalkan diri. Dia datang akhir pekan menjenguk anaknya yang hamil. Selalu bawa hadiah mahal untuk cucu. Selalu puji masakan Rino. Tanya detail bisnis saya. Asuransi pasti menarik yo, Pak Budi. Perusahaan ini sekarang bernilai berapa? Saya kira dia hanya sopan, mengobrol dengan mertua anaknya. Harusnya saya ingat pelajaran dari 40 tahun di asuransi. Kalau seseorang tanya detail aset, catat. Kalau puji kondisi keuangan, awasi tangannya. Tapi Bu Ratih sudah jadi keluarga. Entah bagaimana. 4 bulan lalu, Rino mulai berubah. Makan malam hening. Sering cek ponsel saya saat kira saya tak lihat. Pertanyaan jadwal yang terasa seperti interogasi. Kamu lembur lagi. Klien di Solo butuh bantu polisnya. Pasti cuma itu. Itu sakit. Rino tak pernah ragukan saya. Tak pernah curiga. 36 tahun pernikahan. Kami bangun kepercayaan begitu dalam sampai terasa tak tergoyahkan. Semua baik-baik saja, sayang. Baik. Cuma capek. Tapi tak baik. Saya lihat di matanya. Odo yang menggerogoti dia. Sesuatu yang tak bisa atau tak mau dia ceritakan. 2 bulan lalu, dia mulai menangis setelah makan malam. Saat-saat acak. Saya temukan dia menatap jendela dapur, air mata mengalir di pipi. Rino, bicara dengan saya. Tak opo-opo, Budi. Ini bukan tak opo-opo. Suaranya pecah saat bilang itu. Bulan lalu semakin parah. Dia mengejang saat saya sentuh bahunya. Hindari kontak mata saat bicara. Tidur di sisinya seperti odo tembok tak terlihat di antara kami. Saya salah opo? Tidak. Lalu opo yang terjadi? Saya tak bisa. Saya butuh waktu berpikir. Waktu berpikir soal opo? Saya berbaring malam-malam mendengar napasnya. Bertanya opo yang saya lakukan sampai wanita yang saya cintai menjauh. Tak pernah terbayang jawabannya akan lebih buruk dari apapun yang bisa saya lakukan sendiri. Selasa Oktober itu, saya matikan mesin mobil dan duduk di halaman, mendengarkan keluarga saya merencanakan kehancuran saya. Jendela ruang tamu sedikit terbuka. Rino selalu suka udara segar. Suara mereka terbawa jelas ke halaman depan, santai seperti bahas rencana akhir pekan. Bu Ratih memimpin pembicaraan, nodo profesionalnya utuh. Kondisi emosi Rino pas sekali untuk gugatan cerai. Sakit, marah, siap melindungi diri. Dia percaya semua yang saya katakan, kata Reza. Selalu begitu. Anak saya yang berusia 29 tahun, bocah yang saya ajari naik sepeda, bantu antar ke pelaminan, kini bicara memanipulasi ibunya seperti transaksi bisnis. Bagus, jawab Bu Ratih. Insting keibuan menguntungkan kita. Dia pikir kamu melindunginya dari perselingkuhan Pak Budi. Perselingkuhan? Koto itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Dini ikut bicara. Kwitansi hotel itu jenius, Bu. Pak Budi sering bepergian bisnis. Rekaman chat lebih sulit, tapi investigator saya kirim persis yang kita butuh. Mereka punya rekaman. Investigator. Ini bukan skema putus asa. Ini penipuan tingkat profesional. Direncanakan berbulan-bulan. Saya keluarkan ponsel, buka aplikasi rekam suara. 40 tahun di asuransi ajarkan saya mendokumentasikan segalanya, terutama saat mencium penipuan. Bu Ratih lanjut, Hotel River City di Jakarta. 3 tanggal berbeda selama 6 bulan.
Foto tunjukkan Pak Budi masuk dengan wanita tak dikenal. Kwitansi hotel konfirmasi menginap semalam. Tapi dia tak pernah menginap, kata Dini. Tidak, tapi Rino tak tahu itu. Tangan saya mulai gemetar. Mereka ciptakan fiksi lengkap dari perjalanan bisnis saya yang sah. Perjalanan yang Rino tahu, yang saya telepon setiap malam. Bagaimana valuasi perusahaan? Tanya Reza. Angko. Selalu berujung angko. Perusahaan asuransi keluarga Santoso dinilai konservatif Rp 14 miliar. Tabungan pribadi Rp 2,5 miliar lagi. Di Indonesia harta gono gini dibagi rata minimal. Bu Ratih melafalkan info keuangan kami seperti hafal laporan ban. Mungkin memang hafal. Plus tunjangan nafkah, tambahnya. Pak Budi 62, Rino 59. Dia bisa minta dukungan pasangan bertahun-tahun. Dan rumah, harta bersama, Rino dapat separuh. Bisa tuntut lebih karena tekanan emosional. Mereka bagi 40 tahun hidup saya seperti sudah selesai. Suara Reza turun. Kalau ayah tahu, dia tak akan tahu. Rino tak akan cerita bukti sampai siap gugat. Saat itu sudah terlambat. Tapi kalau dia lawan, biarkan saja. Foto Odo Timestam. Hotel punya catatan. Investigator saya bersaksi di bawah sumpah. Apa yang Pak Budi katakan kalau anaknya sendiri bohong? Dini tertawa dan suara itu membuat perut saya mual. Dia bangun bisnis atas kepercayaan. Bayangkan tahu keluarganya bohong berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ini berlangsung berbulan-bulan saat saya bertanya apa salah saya. Kapan Rino gugat? Tanya Reza. Minggu depan. Saya sudah siapkan semuanya. Penetapan sito sementara, pembekuan aset, paket lengkap. Begitu dia tanda tangan, Pak Budi terkunci dari rekening sendiri. Rekening sendiri. Bisnis adalah harta bersama. Saya bisa argumen Rino berhak kendali operasional saat proses. Mereka rencana ambil perusahaan saya. Bisnis ayah saya bangun. Bisnis yang mempekerjakan 12 orang, nafkahi keluarga mereka. Bagaimana dengan saya? Tanya Reza. Kapan saya warisi? Akhirnya, pertanyaan sejati itu muncul. Sabarlah, potong Bu Ratih. Rino dapat aset dalam perceraian. Kamu warisi saat alam mengambil jalannya. Saat alam mengambil jalannya. Mereka bicara soal istri saya seperti sudah mati. Saya harus lihat Rino. Harus peringatkan. Tapi dia hanya 3 meter dari jendela itu. Kalau saya mendekat, mereka dengar semuanya. Jadi saya tetap di mobil, terus rekam, sambil lihat istri saya menangis sementara anak saya tertawa. Timeline krusial, kata Bu Ratih. Rino gugat Senin, sito Selasa, pembekuan Rabu. Kamis, Pak Budi lumpuh finansial. Kalau dia coba pindah uang. Terlambat. Rino sudah tanda tangan perjanjian pemantauan ban minggu lalu. Tanda tangan opo? Kuasa hukum sementara untuk perlindungannya. Tentu saja, cegah Pak Budi sembunyikan aset sebelum cerai. Istri saya tanda tangan dokumen hukum. Dokumen beri Bu Ratih kendali atas rekening kami. Dokumen yang tak dia pahami. Rino pikir itu lindungi tabungannya dari Pak Budi, kata Dini. Dia tak tahu kita lindungi dari dia. Bagian indahnya, ini sepenuhnya legal, tambah Bu Ratih. Kuasa hukum untuk perlindungan finansial saat curiga perselingkuhan. Pengadilan suka itu. Reza kedengar gugup. Kalau dia berubah pikiran, dia tak akan. Bukti sangat kuat dan dia percaya kamu sepenuhnya. Ibu selalu percaya anaknya daripada suaminya. Bahkan suami 36 tahun.
Rekaman sudah 23 menit saat saya dengar kursi bergeser di dalam. Mereka selesai rapat. Ingat, Koto Burateh, Rino tak boleh tahu kita bahas ini. Baginya kamu hanya anak baik yang dukung dia saat penemuan sulit. Tak masalah. Anak saya sendiri, bahas kehancuran saya seperti ramalan cuaca. Saya stop rekam dan lihat Rino melalui kaca depan. Masih di tangga teras, kepala di tangan, percaya setiap dusta mereka. Mereka yakinkan dia saya selingkuh. Yakinkan dia anaknya lindungi dia dari saya. Tapi mereka buat satu kesalahan fatal. Saya tahu penipuan saat lihat, dan saya punya 23 menit bukti. Duduk di halaman sore Oktober itu, lihat wanita yang saya cintai menangis karena kebohongan anak saya. Saya ingat semua pengorbanan kami bangun hidup bersama. Tahun 1985, pemakaman ayah di hari Kamis. Jumat pagi, saya masuk kantor asuransi keluarga Santoso dan temukan 3 surat pembatalan polis di meja. Kabar cepat menyebar di kota kecil Semarang. Klien kabur dari anak pemilik yang tak berpengalaman. Saya 26 tahun, Rino 24, dan kami rencana nikah musim semi itu. Mungkin kita tunda pernikahan, saya bilang malam itu. Kenapa? Bisnis sekarat. Saya mungkin kehilangan semua yang ayah bangun. Kita bangun lagi. Ini bisa bertahun-tahun, Rino. Tahun-tahun 16 jam sehari, tak ada uang, tak ada liburan, tak ada hidup normal. Saya tak jatuh cinta sama kamu demi hidup normal. Kami nikah tetap. Bulan madu 3 hari di Jakarta karena saya tak bisa tinggal kantor lebih lama. Rino kembali kerja di perpustakaan sementara, saya belajar jalankan bisnis dari nol. Tahun pertama, hilang 30% klien. Tahun kedua, kantor pusat hilang, pindah ke ruko pinggir jalan. Tahun ketiga, Rino keguguran anak kedua. Stres, kata dokter. Terlalu kerja, terlalu khawatir, terlalu segalanya. Mungkin kita jual saja, bisik Rino dari ranjang rumah sakit. Saya tak bisa menyerah. Saya tahu. Itu sebab saya cinta kamu. Kami tak punya anak lagi. Bukan karena tak mau, tapi bisnis telan segalanya. Setiap rupiah, setiap jam, setiap mimpi keluarga besar. Tahun 1995, kami balikan keadaan. Klien stabil, reputasi solid, cukup uang beli rumah di Jalan Manggo. Rino keluar perpustakaan bantu pembukuan. Kami pasangan di segalanya. Rezo besar di kantor itu. Kerjakan perdi meja Rino, jawab telepon sopan, pelajari bisnis keluarga berarti pengorbanan keluarga. Saya kira dia paham apa yang dibutuhkan bangun sesuatu abadi. Suatu hari ini milikmu, saya bilang padanya. Saya tahu, Pak. Saya mau buat lebih besar lagi. Kakek mulai dari nol. Saya bangun. Kamu bangun lebih tinggi. Saya janji. 18 tahun percaya janji itu berarti sesuatu. Biaya kuliah 700 juta selama 4 tahun. Saya bayar tiap semester di muka. Tak pernah minta Rezo kerja paruh waktu. Ingin dia fokus belajar, jalin jaringan, nikmati masa muda. Biaya pernikahan rp 550 juta. Rino atur semuanya. Saya tulis cek. Dini mau pernikahan mewah. Burateh desak premium semua. Ini hari spesial mereka, kata Rino. Uang muka rumah pertama rp 375 juta. Rumah starter sederhana di lingkungan sekolah bagus. Hanya sampai karier saya lepas landas, janji Rezo. Uang muka rumah kedua rp 480 juta 18 bulan kemudian. Rumah lebih besar, lingkungan lebih baik. Dini hamil. Butuh ruang nursery. Cicilan mobil saat kredit Rezo belum kuat.
Rep 270 juta selama 3 tahun. Bangun riwayat kredit, jelasnya. Refinancing per saat suku bunga turun. Saya jamin utang mereka dengan aset bisnis. Hanya formalitas, koto bankir. Pinjaman darurat saat Reza kehilangan kerja, Rep 225 juta. Hanya sampai saya dapat yang lebih baik. Bailout kartu kredit saat bisnis properti dini ambruk, Rep 165 juta. Pasar pasti balik. Biaya pindah saat jual rumah kedua, Rep 60 juta. Biaya gudang penyimpanan furnitur yang tak muat di rumah kami. Rep 3 juta per bulan selama 8 bulan. Dana darurat komplikasi kehamilan dini. Rep 105 juta biaya medis tak ditanggung asuransi. Total langsung lebih Rep 3,15 miliar plus biaya tak langsung. Tagihan belanja 2 kali lipat dengan 5 orang tambahan di rumah. Tagihan listrik air 3 kali. Premi asuransi melonjak. Furnitur baru saat yang lomo aus. Pembersihan karpet. Perbaikan alat plus opportunity cost. Kontribusi pensiun ditunda. Ekspansi bisnis ditunda. Tabungan liburan habis untuk darurat mereka. Saya beri semua yang mereka minta, semua yang dibutuhkan, semua yang diinginkan. Tak pernah minta jadwal pengembalian. Tak pernah minta Reza kerja di bisnis kalau tak tertarik. Tak pernah buat dia merasa bersalah butuh bantuan. Karena begitulah ayah, begitulah keluarga. Kamu berkorban supaya anak punya kesempatan lebih baik darimu. Tapi duduk di mobil Selasa itu, dengar mereka tertawa soal curi kerja keras hidup saya sadar mereka tak pernah lihat bantuan saya sebagai pengorbanan. Mereka lihat sebagai hak. Reza harap uang karena dia anak saya. Harap perusahaan karena warisan. Harap saya terus beri sampai tak ada lagi. Dan saat saya tua, saat butuh perawatan, saat peran balik, tak ada lagi. Mereka sudah ambil semuanya. Bu Ratih sudah riset. Rep 14 miliar untuk perusahaan itu angka obral. Nilai real mendekati Rp 21 miliar kalau dipasarkan benar ke pembeli serius. Rp 2,5 miliar tabungan pribadi cuma rekening giro. Tak termasuk dana pensiun saya, irorino, dana cadangan bisnis, atau properti komersial. Mereka tak cuma curi pernikahan kami. Mereka curi semua yang ayah saya mati perjuangkan. Semua yang Rino dan saya korbankan masa 20-an dan 30-an. Semua yang kami rencana tinggalkan untuk pendidikan cucu. 40 tahun 16 jam sehari. 40 tahun mimpi ditunda, 40 tahun pilih kerja dari podo main, tanggung jawab dari podo kesenangan, bangun dari podo belanja, semuanya lenyap. Dan Rino tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan habiskan sisa hidup pikir suaminya selingkuh, pikir perceraian adil, pikir anaknya lindungi dia dari suami pembohong. Dia akan mati tanpa tahu Reza, yang atur semuanya. Itu bagian paling kejam. Bukan cuma curi uang, tapi racuni setiap kenangan baik. Buat dia ragu setiap saya cinta kamu, setiap ulang tahun, setiap momen tenang yang kami bagi. Tapi mereka lupa satu hal penting. Saya bangun bisnis ini dengan selidiki orang yang bohong soal uang. Saya tahu cara penipuan bekerja, dan saya tahu cara buktikan. Saya duduk di mobil 10 menit lagi, lihat Rino menangis di teras sambil proses opo yang baru saya dengar. Istri saya percaya saya selingkuh. Anak saya curi tabungan hidup kami. Menantu bantu. Ibu mertua atur semuanya. Dan saya punya waktu kurang dari seminggu sebelum mereka hancurkan semua, yang saya bangun 40 tahun. Waktunya pilih respons. Opsi 1, naik tangga, konfrontasi semua, tuntut penjelasan, teriak soal khianat dan dusta, buat scene, pecah barang, biarkan emosi pimpin. Itu yang mereka harap dari suami terluka,
yang baru tahu tuduhan selingkuh. Persis yang Bu Ratih pakai lawan saya di pengadilan. Kasar, tak stabil, bahaya bagi klien. Opsi 2, lakukan opo yang 40 tahun di asuransi ajarkan. Selidiki dulu. Bangun kasus, lalu bertindak. Bukti tak bohong, tapi orang yo. Saya nyalakan mesin dan mundur dari halaman. Rino angkat kepala saat dengar suara, tapi saya sudah belok. Di pikirannya, saya masih di Solo, masih tak tahu opo yang tunggu di rumah. Ini butuh waktu, berminggu-minggu, mungkin sebulan. Kalau gerak terlalu cepat, mereka tahu saya tahu. Kalau terlalu lambat, Rino gugat dan mesin hukum mulai berputar. Tapi saya punya keunggulan yang mereka tak tahu. Keunggulan pertama, saya tahu timeline mereka. Bu Ratih bilang Rino gugat minggu depan. Itu beri saya 5 hari mulai bangun pertahanan. Keunggulan kedua, saya tahu bukti mereka palsu. Kwitansi hotel untuk menginap yang tak pernah terjadi. Foto yang tak mungkin asli. Kesaksian investigator korup. Keunggulan ketiga. Saya punya pengakuan mereka di rekaman digital. 23 menit konspirasi, pembahasan aset, koordinasi timeline. Yang terpenting, mereka pikir saya tak tahu, agen asuransi kecil di kota kecil yang tak akan lawan keluarganya sendiri. Mereka akan belajar sebaliknya. Saya langsung ke kantor pengacara bisnis saya. Pak Joko Susilo sudah tangani urusan hukum asuransi keluarga Santoso selama 15 tahun. Kontrak korporat, masalah karyawan, kasus penipuan asuransi kadang. Kalau Odo yang bisa bantu navigasi mimpi buruk ini, itu Pak Joko. Pak Budi, Odo darurat opo? Seseorang coba curi perusahaan saya pakai bukti perselingkuhan palsu. Saya putar rekaman itu. 23 menit konspirasi, perencanaan finansial, pembagian aset. Ya Tuhan, Pak, ini anak Anda sendiri. Anak saya, menantu saya, dan ibu mertuanya yang kebetulan pengacara perceraian. Bu Ratno. Anda tahu reputasinya. Spesialis perceraian kelas atas. Sangat agresif. Sangat mahal. Sangat efektif. Efektif menghancurkan suami koyo di pengadilan cerai. Bagus. Saya lawan profesional. Bisa mereka lakukan ini secara hukum, Pak Joko. Kalau Rino gugat klaim perselingkuhan dan punya bukti meyakinkan, hakim bisa perintahkan sita aset sementara, langkah darurat cegah saya sembunyikan uang. Tapi bukti palsu. Buktikan di pengadilan di bawah sumpah saat aset dibeku dan bisnis lumpuh. Berapa lama? Bulan, mungkin setahun. Tergantung sebaik opo bukti palsu Bu Ratno. Bagaimana kalau saya buktikan palsu sebelum Rino gugat? Itu ubah segalanya. Tunjukkan opo yang Anda punya. Saya punya satu rekaman dan banyak kecurigaan. Tak cukup hentikan kereta barang. Ini yang kita butuh, kata Pak Joko. Catatan telepon bukti koordinasi Reso dan Bu Ratno. Catatan ban siapa benar tanda tangan kuasa hukum. Analisis ahli foto atau video. Kesaksian saksi soal menginap hotel palsu. Bagaimana dapat semua itu? Hati-hati dan legal. Satu kesalahan dan Bu Ratno salib Ando karena pelecehan, stalking, invasi privasi. Pak Joko jelaskan pilihan. Investigator swasta untuk forensik digital, akuntan forensik untuk analisis finansial, spesialis teknologi untuk periksa metadata, bantuan profesional butuh uang, tapi tak seberapa dibanding kehilangan semua yang saya bangun. Ini bisa minggu-minggu, Pak Budi. Ando punya waktu. Saya buat waktu. Rino gugat Senin, tapi saya bisa tunda kalau perlu. Bagaimana? Saya pikirkan. Bagaimana dengan Rino? Ando akan cerita apa yang Ando temukan.
Itu pertanyaan tersulit. Rino menderita, percaya dusta tentang soyo. Setiap hari soyo tunda cerita kebenaran adalah hari penderitaan tak perlu. Tapi kalau cerita terlalu cepat, dia mungkin konfrontasi Rezo. Kalau Rezo tahu soyo selidiki, dia beri tahu Bu Ratno. Kalau Bu Ratno tahu soyo punya bukti, dia percepat timeline atau hancurkan bukti. Soyo butuh Rino aman, tapi juga tak sadar sampai soyo punya kasus kedap udara. Belum. Dia dimanipulasi berbulan-bulan. Kalau cerita sekarang tanpa bukti, koto soyo lawan koto Rezo dan dia sudah dikondisikan percaya Rezo. Berisiko, Pak. Semua berisiko sekarang. Soyo keluar kantor Pak Joko dengan rencana dan timeline. Fase 1, dokumentasikan semuanya. Rekam percakapan lagi kalau bisa. Kumpul catatan telepon, laporan ban, kwitansi perjalanan. Fase 2, investigasi profesional, forensik digital foto video, analisis finansial kuasa hukum, kesaksian ahli soal catatan hotel. Fase 3, serangan balik hukum, tuduhan penipuan pidana terhadap Bu Ratno dan Rezo. Perintah Sito lindungi aset. Pengungkapan penuh ke Rino dengan bukti besi. Timeline, 3 minggu bangun kasus. 1 minggu eksekusi. Soyo pulang ke istri yang masih menangis karena pikir Soyo kianati dia. Waktunya jadi investigator bukan korban. 3 minggu. Itu lama butuh bangun kasus yang hancurkan hidup anak Soyo. Soyo tak mau hancurkan hidup Rezo. Soyo mau selamatkan pernikahan dan lindungi bisnis. Tapi saat seseorang pakai keluarga sendiri lawan Ando, satu-satunya pertahanan adalah serangan luar biasa. Minggu pertama, forensik digital. Pak Joko hubungkan Soyo dengan Mbak Sarah Chen, mantan spesialis kejahatan siber yang kini jalankan firma investigasi digital swasta. Mahal, tapi sepadan setiap rupiah. Soyo butuh Ando analisis foto dan video, Soyo bilang. Tentukan apakah asli. Foto opo yang bisa akhiri pernikahan Soyo. Firma Mbak Sarah di gudang konversi pusat kota. Peralatan komputer lebih mahal dari rumah Soyo. Teknisi yang kelihatan seperti dari Silicon Valley bukan kota kecil Semarang. Kami butuh file asli, jelas Mbak Sarah. Metadata, timestamp, tanda kompresi. Semua tinggalkan sidik jari digital. Soyo tak punya asli, hanya copy. Lebih sulit tapi bisa. Timeline Ando. Kemarin. Rus job, biaya ekstra. Tagih Soyo. Sementara tim Mbak Sarah kerja analisis digital, Soyo tangani investigasi finansial. Paket seluler keluarga atas nomor Soyo 15 tahun. Rezo dan Dini tetap di paket kami hemat uang. Lagi-lagi kebaikan kecil yang akan jadi kejatuhan mereka. 6 bulan catatan panggilan dan sems detail. Ribuan komunikasi antara Rezo, Dini, dan Bu Ratno. Contoh sems Bu Ratno ke Rezo 8 minggu lalu, bukti hotel siap. Ibu akan yakin. Balasan Rezo, kapan kita tunjukkan? Dini ke Bu Ratno, Pak Budi lembur Kamis. Waktu sempurna tambah kwitansi. Bu Ratno ke Dini, penempatan selesai. Rino temukan besok. 6 bulan koordinasi. Setiap bukti ditanam hati-hati. Rino tak menemukan perselingkuhan Soyo. Dia sedang dimanipulasi sistematis. Tapi bukti paling merusak dari sems Rezo ke nomor tak dikenal. Soyo cek reverse lokup. Marcus, investigator swasta. Rezo ke Marcus, foto siap edit akhir. Marcus ke Rezo, metadata dihapus. Timestamp diubah. Ayahmu tak pernah di sono. Rezo ke Marcus, sempurna. Ibu tak akan curiga. Anak Soyo konspirasi dengan investigator swasta untuk jebak Soyo perselingkuhan. Soyo cetak semuanya. Log panggilan, transkrip sems,
analisis timestamp, 400 halaman dokumentasi diurut kronologis, silang referensi dengan timeline hukum Bu Ratno. Minggu kedua, investigasi hotel. Saya ke Jakarta setiap hari minggu itu, bangun hubungan dengan staf hotel, tinjau rekaman chat, dokumentasikan kunjungan real saya versus timeline palsu mereka. Tommy, petugas meja siang Hotel River City Jakarta, ingat saya baik dari rapat asuransi bulanan. Pak Budi, ada yang tanya tentang Anda beberapa bulan lalu. Wanita dengan badge, bilang selidiki penipuan asuransi. Mau opo? Rekaman chat dari rapat Anda. Ada pertanyaan soal menginap semalam. Menginap semalam. Saya bilang tak pernah. Opo katanya? Dia sangat tertarik sistem booking kami. Coro proses registrasi, biaya kamar, catatan tamu. Anda beri opo? Harus. Dia punya perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Bu Ratno buat resmi. Lewat jalur hukum, tapi buat kesalahan fatal. Dia tak hitung saya selidiki investigatornya. Tommy, bisa lihat dokumen pengadilan itu. Masih odo copi. Perintah pengadilan ditandatangani Hakim Siti Rahayu, teman kuliah Bu Ratno. Permintaan investigasi disetujui berdasarkan bukti kredibel penipuan asuransi melibatkan pengeluaran bisnis menginap. Penipuan asuransi. Mereka tuduh saya penipuan bisnis dapat akses catatan hotel, lalu pakai catatan itu bangun bukti perselingkuhan pernikahan. Tommy, saya butuh bantuan. Bisa tarik semua catatan rapat real saya setahun terakhir. Tentu. Dokumen komprehensif. Setiap rapat didokumentasikan tepat. Waktu datang, pulang, biaya ruang rapat, tanda tangan klien, tak odo menginap, tak odo celah tak jelas, tak odo wanita misterius. Yang terpenting, rekaman kamera keamanan tunjukkan saya datang sendiri dan pulang sendiri setiap rapat. Minggu ketiga, jebakan. Saat itu Rino semakin buruk. 3 minggu percaya saya selingkuh habis dia. Dia hampir tak bicara saat makan malam, hindari kontak fisik, habiskan malam di kamar tamu. Membunuh saya lihat dia menderita sementara saya bangun kasus. Tapi saya butuh bukti lebih. Dan butuh Reso semakin menjerat diri. Itu saat saya pasang jebakan. Jumat malam, saya umumkan akan ke Jakarta akhir pekan untuk konferensi asuransi. Kapan pulang? Tanya Rino, tak tatap moto saya. Minggu malam, larut. Baik. Tapi saya tak ke Jakarta. Saya menginap motel 25 km jauhnya dan tunggu. Sabtu siang, sistem keamanan rumah kirim alert ke ponsel. Gerakan terdeteksi di kantor Soyo. Soyo pasang kamera tersembunyi 2 minggu lalu, legal karena rumah sendiri. Sekarang Soyo lihat Reza dan Dini geledah meja, lemari arsip, komputer, cari bukti yang mungkin Soyo kumpul lawan mereka. Temukan opo? Tanya Dini. Tak odo. Ayah masih clueless seperti biasa. Bagus. Bu Ratih khawatir dia curiga. Dia terlalu percaya keluarga. Selalu begitu. Reza temukan buku cek bisnis saya, foto beberapa halaman dengan ponselnya. Itu untuk opo? Tanya Dini. Bu Ratih mau tahu nomor rekening tepat untuk sita aset. Anak saya foto catatan finansial, saya bantu curi uang saya. Tapi lalu sesuatu tak terduga terjadi. Rino masuk kantor saya. Kalian ngapain di sini? Reza dan Dini beku. Mereka ketahuan basah geledah dokumen pribadi saya. Cuma cari daftar klien ayah, kata Reza. Pikir saya coba jual asuransi sendiri. Di file pribadi, saya tak yakin di mana. Keluar. Bu. Keluar dari kantor ayah sekarang. Reza dan Dini pergi cepat. Rino berdiri lomo lihat laci meja saya terbuka, kertas berantakan. Lalu dia lakukan sesuatu
yang hancurkan hati soyo. Dia mulai rapihkan semuanya persis tempat semula. Istri soyo, yang pikir soyo selingkuh, masih lindungi privasi soyo. Saat itu soyo tahu harus akhiri ini. Bukan cuma untuk soyo, tapi untuk dia. Rino pantas tahu kebenaran, meski hancurkan keluarga. Minggu malam, soyo pulang dari perjalanan Jakarta palsu dengan 8 minggu bukti dan rencana akhiri mimpi buruk ini. Rino di dapur buat teh. Dia kelihatan lelah, lebih tua entah bagaimana, seperti stres percaya soyo kianati dia fisik penuaan dia. Bagaimana konferensinya, tanya tanpa angkat kepala. Mencerahkan. Itu tak bohong. Rino, kita perlu bicara. Tentang apa? Tentang kita. Tentang apa yang terjadi antara kita beberapa bulan ini. Dia tegang. Budi, soyo belum siap. Soyo pikir kamu sudah siap. Sudah lama siap, tapi seseorang suruh kamu tak percaya instingmu. Tangan Rino berhenti di teko. Maksudmu? Odo yang bohong tentang soyo, dan soyo bisa buktikan. Soyo keluarkan ponsel, buka rekaman suara 8 minggu lalu. Dengar ini. Percakapan antara Reza, Dini, dan Bu Ratih soal rencana mereka, yakinkan kamu soyo selingkuh. Wajah Rino memucat. Apa yang kamu bicarakan? Soyo tekan play. Suara Bu Ratih isi dapur kami. Foto sangat meyakinkan, Reza. Tawa Reza. Ibu percaya semuanya. Dini, soyo temukan kwitansi hotel di jaket ayah. Rino ambruk ke kursi saat rekaman lanjut. 8 minggu lalu, soyo rekam 23 menit konspirasi. Sejak itu, soyo rekam 6 percakapan lagi, masing-masing lebih menghancurkan. Saat selesai, dapur kami hening, kecuali Desis teko. Reza, bisik Rino. Reza bilang itu tentang soyo. Masih odo lagi, sayang. Banyak. Soyo bentangkan bukti di meja dapur seperti berkas kasus. Catatan telepon tunjukkan koordinasi berbulan-bulan. Dokumen hotel bukti soyo tak pernah menginap. Catatan ban tunjukkan siapa benar otorisasi kuasa hukum. Forensik digital bukti foto dimanipulasi. Ini semua yang mereka fabrikasi yakinkan kamu soyo selingkuh. Semuanya. Setiap kwitansi hotel, setiap foto, setiap bukti palsu. Rino tatap dokumentasi, tangannya gemetar. Mereka suruh soyo tanda tangan dokumen, katanya pelan. Soyo tahu. Dokumen kuasa hukum beri Bu Ratih kendali rekening kami. Kamu pikir lindungi diri dari suami selingkuh. Soyo lindungi diri dari kamu. Kamu lindungi uang kami dari soyo supaya mereka curi dari kita berdua. Kebenaran hantam dia seperti pukulan fisik. Dia membungkuk di kursi, terseduh. Rino, sayang, soyo percaya dia. Soyo percaya anak sendiri daripada suami 36 tahun. Kamu percaya bukti yang kelihatan nyata. Bukti kelas profesional dibuat ahli. Tapi seharusnya soyo tahu. Seharusnya percaya kamu. Mereka habiskan bulan kondisikan kamu tak percaya soyo. Ini bukan kegagalanmu. Ini kejahatan mereka. Soyo berlutut di sisi kursinya, pegang tangannya. Rino, lihat soyo. Soyo tak pernah selingkuh. Tak pernah, tak sedekat pun. Setiap perjalanan bisnis, setiap rapat klien, setiap malam lembur kantor, soyo telepon kamu. Ingat setiap malam. Soyo ingat. Soyo cinta kamu. Hanya kamu. 36 tahun, hanya kamu. Dia menangis lebih keras sekarang, tapi air mata berbeda. Lega campur duka. Apa yang kita lakukan sekarang, tanya. Kita lindungi diri dan pastikan ini tak terjadi pada keluarga lain. Saat itu langkah kaki di tangga umumkan kedatangan Reza.
Pak, saya dengar suara. Semua baik. Reza muncul di pintu dapur, lihat bukti di meja, dan langsung diam. Reza, saya bilang tenang. Duduk. Ini semua opo? Pengakuanmu. Semuanya. Percakapan rekam, SEMS, dokumen finansial, analisis bukti palsu. Wajah Reza berganti emosi, bingung, sadar, panik. Pak, saya bisa jelaskan. Jelaskan opo? Jelaskan bagaimana kamu yakinkan ibumu saya selingkuh. Jelaskan bagaimana kamu bantu Bu Ratno curi uang kami. Jelaskan bagaimana kamu foto catatan ban saya saat saya keluar kota. Kamu awasi. Saya awasi segalanya 8 minggu, Reza. Pelajari bagaimana anak saya sendiri rencana hancurkan pernikahan saya demi uang. Dini muncul di belakang Reza, lihat bukti, langsung mau pergi. Tetap, saya bilang tegas. Kalian berdua duduk. Mereka duduk seperti terdakwa tunggu vonis. Rino, saya bilang lembut. Ada lagi yang perlu kamu dengar. Saya putar rekaman akhir pekan lalu. Suara Reza jelas. Ayah clueless seperti biasa. Dia terlalu percaya keluarga. Koto-koto itu hantam Rino seperti pukulan. Reza, katanya suara hampir bisik. Kenapa, Bu? Kami butuh uang. Dini hamil. Anak butuh stabilitas. Jadi kamu putuskan yakinkan saya suami saya selingkuh. Kami pikir Bu Ratno bilang lebih baik semua kalau kamu cerai dan bagi aset. Lebih baik semua. Kamu dapat separuh langsung dari podo tunggu. Dia berhenti. Dari podo tunggu opo, Reza? Dia tak jawab. Dari podo tunggu saya mati, Rino selesaikan. Kamu mau saya cerai suami supaya kamu warisi uang saat saya masih hidup. Lihat itu. Kebenaran menggantung di dapur seperti asap. Tak seharusnya sakiti siapapun, koto Dini. Bu Ratno bilang cerai lebih baik dari podo. Dari podo opo, tanya saya. Dari podo opsi lain. Opsi lain. Mereka pertimbangkan bunuh saya. Sudah berapa lama rencana ini, tanya Rino. 6 bulan, Reza akui. Sejak Bu Ratno jalankan analisis finansial. Analisis finansial opo? Aset Ando, nilai bisnis, opo yang layak dalam penyelesaian cerai. Rino berdiri pelan, lihat anaknya seperti tak pernah lihat sebelumnya. Reza, kamu tinggal di rumah kami hampir setahun, makan makanan kami, pakai uang kami, biarkan anakmu panggil saya nenek. Kami bersyukur sementara rencana curi semua, yang kami kerja keras. Kami tak curi. Opo namanya? Rejo tak jawab. Keluar, koto Rino pelan. Bu, keluar dari rumah kami malam ini. Kalian semua. Kami mau kemono. Itu bukan masalah kami lagi. Saya lihat anak saya, bocah yang saya ajari naik sepeda dan lempar bola dan seimbang cek. Tindakan punya konsekuensi, Reza. Pak, tolong. Beberapa jembatan terbakar sendiri. Tapi kali ini, saya rasakan jembatan itu terbakar juga. Bukan cuma marah, duka. Kematian setiap mimpi saya tentang warisan keluarga, tentang wariskan sesuatu bermakna ke generasi berikut. Mereka bunuh mimpi itu demi curi uang. Sekarang saya harus hidup dengan abunya. Senin pagi, sementara Reza dan Dini packing barang, saya buat panggilan yang ubah hidup mereka selamanya. Panggilan pertama, Kantor Kejaksaan Federal. Ini Budi Santoso. Saya laporkan konspirasi lakukan penipuan melibatkan bukti fabrikasi dan upaya curi aset. Penipuan opo, Pak? Yang pengacara perceraian, anaknya, dan anak saya fabrikasi bukti curi bisnis saya. Saya dapat janji temu Rabu pagi. Panggilan kedua, Ikatan Pengacara Indonesia.
Saya ajukan keluhan terhadap pengacara Ratno untuk pelanggaran profesional. Pelanggaran opo? Fabrikasi bukti palsu, subornasi sumpah palsu, konspirasi penipuan. Mereka percepat investigasi karena tuduhan federal. Panggilan ketiga, perusahaan asuransi bisnis saya. Ini Budi Santoso, asuransi keluarga Santoso. Saya laporkan upaya pencurian bisnis pakai dokumen palsu. Ando ajukan klaim. Saya dokumentasikan semuanya untuk gugatan perdata. Siang hari, mesin sudah bergerak. Tuduhan pidana, sanksi profesional, litigasi perdata. Bu Ratno bangunkan raksasa tidur, dan raksasa tak gampang tidur lagi. Rino temukan saya di kantor tinjau paket bukti untuk tiap penuntut. Semua ini perlu, tanya. Maksudmu? Tuduhan pidana, keluhan ke pengacara. Reza akan kehilangan segalanya. Reza sudah kehilangan segalanya saat putuskan bohong tentang saya. Tapi anak-anak punya orang tua yang buat pilihan buruk. Itu bukan salah kita. Rino duduk di kursi depan meja saya. Kursi sama Reza dulu kerjakan persaat kecil. Saya terus ingat saat dia kecil. Ingat saat dia pecah jendela Bu Henderson main bisbol. Dia langsung pulang dan ngaku. Habiskan 3 bulan kerja kebun bayar. Dia 8 tahun. Dia tahu benar salah saat itu. Apa yang terjadi pada bocah itu? Dia besar dan putuskan uang lebih penting daripada integritas. Kebenaran tersulit soal khianat keluarga adalah racuni setiap kenangan baik. Kejujuran masa kecil Reza nyoto? Atau saya lewat tanda awal egois? Budi, bagaimana kalau kita salah? Bagaimana kalau dia cuma takut soal uang, buat keputusan buruk, terjebak dengan Bu Ratno? Rino, dengar saya. Ini bukan keputusan buruk. Ini konspirasi berbulan-bulan libatkan bukti palsu, dokumen hukum, dan penipuan profesional. Reza tak tersandung. Dia atur. Saya keluarkan ponsel, putar rekaman lain. Suara Reza 3 minggu lalu bicara marcus. Pastikan foto tak bisa dilacak ke kita. Ayah lebih pintar dari pikir Bu Ratno. Dia tahu saya cukup pintar selidiki. Dia rencana seputar itu. Bukan putus asa. Itu perhitungan. Rino diam lama. Bagaimana soal pengampunan? Tanya akhirnya. Bagaimana konsekuensi? Bukankah terkait? Saya pikir itu. Dalam 40 tahun pernikahan, Rino dan saya ampuni banyak. Pertengkaran, salah paham, luka kecil yang kumpul di hubungan panjang. Tapi itu kecelakaan, kesalahan dari cinta, stres, ketidaksempurnaan manusia. Ini berbeda. Ini anak saya pilih hancurkan kedamaian pikiran ibunya demi uang. Saya bisa ampuni Reza bohong tentang saya bilang. Saya bisa ampuni dia ingin uang. Saya mungkin bahkan ampuni konspirasi. Tapi saya tak bisa ampuni apa yang dia lakukan ke kamu. Buat kamu menangis setiap malam 6 bulan. Buat kamu ragu 36 tahun pernikahan. Buat kamu lawan saya pakai dusta. Dia sakiti kita berdua. Dia coba curi dari kita berdua. Tapi yang dia lakukan ke kamu lebih buruk daripada pencurian. Itu penyiksaan emosional. Sore itu, Bu Ratno telepon. Pak Budi, kita perlu bahas syarat. Tak ada syarat. Pengakuan penuh, restitusi penuh, kerjasama penuh dengan Jaksa Federal. Itu tak realistis. Tak realistis juga pikir bisa curi kerja keras hidup saya tanpa konsekuensi. Saya siap tawarkan penyelesaian. Saya siap tawarkan pilihan. Mengaku sukarela atau ditangkap minggu depan saat Dewan Juri dakwa. Kamu tak bisa buktikan niat. Saya punya rekaman rapat perencanaanmu, koordinasi penipuan, bukti digital buktikan kamu fabrikasi foto palsu,
Catatan ban tunjukkan kuasa hukum tak sah. Diam di telepon. Plus, lanjut saya punya pengakuan Reza. Semuanya. Setiap detail konspirasi, termasuk instruksi kamu fabrikasi bukti. Reza mengaku Sabtu malam. Tulis pernyataan, tanda tangan, notaris, lempar kamu ke bawah bus selamatkan diri. Itu bohong. Reza tak mengaku apapun. Tapi Bu Ratno tak tahu. Dia serahkan semuanya, Bu Ratno. Seluruh rencana, timeline, proyeksi finansial. Bahkan cerita keluarga lain yang kamu lakukan ini. Lagi bohong, tapi meyakinkan. Keluarga lain opo? Yang Marcos sebut saat mulai kerjasama dengan Jaksa Federal. Marcos kerjasama sejak kemarin. Imunitas penuh tukar kesaksian tentang semua kasus perceraian di mana kamu fabrikasi bukti. Itu juga bohong. Tapi Bu Ratno panik sekarang, percaya seluruh operasi kriminalnya runtuh. Apa yang kamu mau, tanya. Tarik semua gugatan hukum lawan saya, pengakuan tertulis detail seluruh penipuan, kembalikan semua aset yang kamu akses ilegal, mundur dari keanggotaan pengacara Indonesia. Saya tak bisa mundur. Kalau begitu kamu akan dicabut izin. Bagaimanapun, karier kamu habis. Dan kalau saya tolak, Jaksa Federal ajukan dakwaan Senin, Asosiasi Pengacara ajukan keluhan Selasa. Saya gugat perdata Rabu. Kamis, kamu di tahanan federal dan izin hukummu ditangguhkan. Ini belum selesai. Sudah. Dia tutup telepon. Malam itu, Rino dan saya duduk di teras belakang, lihat matahari terbenam atas halaman tempat cucu Reza main hari-hari lalu. Kamu pikir kita akan lihat cucu lagi? Tanya. Mungkin tidak. Reza pastikan itu. Itu bagian tersulit. Kehilangan anak karena orang tua mereka kriminal. Anak kehilangan kakek nenek karena orang tua pilih uang dari podo keluarga. Hasil sama, tanggung jawab berbeda. Kami duduk diam nyaman, pegang tangan pertama kali dalam bulan. Budi. Yo. Maaf saya ragukan kamu. Maaf saya biarkan ini berlangsung lama sebelum hentikan. Sudah berapa lama kamu tahu? 8 minggu sejak hari saya rekam mereka rencana. 8 minggu lihat saya menderita sementara kamu bangun kasus. 8 minggu saya menderita sendiri, lihat kamu sakit dan tak bisa langsung perbaiki. Kenapa tak cerita lebih cepat? Karena saya butuh lindungi kamu dari mereka selamanya, bukan sementara. Dia remas tangan saya. Terima kasih bertarung untuk kita. Terima kasih layak diperjuangkan. 6 bulan kemudian, rumah kami tenang lagi. Bukan diam rahasia dan manipulasi, tapi kedamaian 2 orang yang selamat perang bersama. Rino buat sarapan, bersenandung pelan, sesuatu yang tak dilakukan lebih dari setahun. Jendela dapur biarkan sinar matahari musim semi masuk, dan pertama kali sejak mimpi buruk mulai, rumah kami terasa seperti rumah. Pencabutan izin Bu Ratno final kemarin, saya bilang, bocor berita di ponsel. Bagus. Reza bersaksi lawan dia tukar dakwaan lebih ringan. Apa yang dia dapat? 18 bulan probation, pembayaran restitusi, kerja sosial, dan dingi. Somo. Mereka bayar kami balik 30 tahun. Rino angguk, aduk kopinya. Kami sudah bahas semuanya sebelum, tapi entah bagaimana dengar hasil akhir buat terasa resmi selesai. Kamu pernah pikir kita terlalu keras? Tanya. Setiap hari. Tapi lalu ingat bagaimana kamu menangis setiap malam 6 bulan pikir, saya kianati kamu dan saya tahu kita lakukan benar. Konsekuensi berat. Reza dan Dini kehilangan rumah, kredit, reputasi. Mereka pindah 3 provinsi jauh, ganti kerja, mulai lagi dari nol. Anak-anak, cucu kami, kini asing bagi kami. Saya kangen mereka,
kata Rino pelan. Anak-anak, semua. Bahkan setelah segalanya, saya kangen anak saya. Saya tahu. Saya juga. Itu kebenaran tersulit. Kamu bisa cinta seseorang tapi tetap tolak aktifkan perilaku destruktifnya. Kamu bisa kangen seseorang tapi tetap pertahankan batas lindungi kedamaian sendiri. Pak Joko telepon kemarin. Tentang kasus Perdata, tawaran penyelesaian. Perusahaan asuransi Bu Ratno mau bayar 4,5 miliar bikin ini hilang. Kamu ambil. Apa pendapatmu? Rino pikir sambil selesai sarapan. Apakah itu kembalikan waktu hilang? Kepercayaan yang harus kita bangun ulang? Tidak. Apakah itu jamin mereka tak lakukan ini pada keluarga lain? Mungkin tidak. Lalu apa gunanya? Akuntabilitas. Pastikan perilaku buruk biaya lebih dari hadiah perilaku baik. Ambil penyelesaian. Yakin. Ambil uang dan donasikan ke layanan konseling keluarga. Bantu keluarga lain hindari apa yang kita alami. Rp 4,5 miliar bantu keluarga komunikasi lebih baik. Tetapkan batas sehat. Kenali manipulasi. Ubah mimpi buruk kami jadi berguna bagi orang lain. Saya cinta cara pikiranmu bekerja, saya bilang. 36 tahun latihan. Sore itu, kami kunjungi makam orang tua saya. Saya tak ke sono sejak proses hukum mulai. Terlalu sibuk bertarung luangkan waktu berduka. Kamu pikir ayah setuju cara saya tangani ini? Tanya, berdiri di batu nisannya. Dia ajar kamu kepercayaan harus diusahakan, kata Rino. Bahkan dari keluarga. Dia juga ajar keluarga nomor 1. Keluarga sejati nomor 1. Orang yang kebetulan bagi Dno tapi perlakukan kamu seperti musuh. Itu bukan keluarga. Kami berdiri lomo, ingat pria yang mulai asuransi keluarga Santoso dari nol dengan tekad dan integritas. Saya pikir soal bisnis, saya bilang. Opo lakukan saat pensiun? Masih rencana jual. Pikir sesuatu berbeda. Mungkin cari karyawan muda yang ingatkan saya ayah. Seseorang lapar, jujur, mau kerja keras dapat yang diinginkan. Seperti magang, kesempatan bangun sesuatu abadi. Rino senyum. Ayahmu pasti suka itu. Pikir begitu. Dia tak bangun bisnis ini untuk garis darah. Dia bangun untuk nilai. Malam itu, kami makan malam di meja dapur sama tempat saya konfrontasi Reso 6 bulan lalu. Tapi bukan paket bukti dan dokumen hukum, kami punya makanan take Ochino dan rencana liburan. Mau ke mono? Tanya Rino. Tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tempat tanpa kenangan kecuali yang kita buat. Bali. Kenapa Bali? Karena hijau dan tua dan jauh dari sini. Bali itu. Kami pelajari sesuatu berharga tahun lalu. Pernikahan bukan cuma cinta. Tentang pilih lindungi satu sama lain dari ancaman, bahkan ancaman dari dalam keluarga sendiri. Kami pelajari kepercayaan bisa dibangun ulang, tapi hanya kalau keduanya komitmen kebenaran. Kami pelajari pengampunan tak butuh lupa, dan penyembuhan tak butuh pura-pura luka tak pernah odo. Yang terpenting, kami pelajari beberapa hubungan layak diperjuangkan, dan beberapa pertarungan layak dimenangkan. Bahkan saat kemenangan rugi potongan hati yang tak pernah kembali. Malam itu, Rino tidur di pelukan saya pertama kali lebih dari setahun. Aman, dicinta, di rumah. 2 tahun kemudian, Rino dan saya minum kopi di teras depan saat mobil masuk halaman. Resho. Dia kelihatan lebih tua, lebih kurus, terkikis konsekuensi pilihannya. Tapi matanya jernih, dan saat naik tangga teras, suaranya mantap. Pak Bu, boleh bicara? Rino remas tangan saya. Kami bahas kemungkinan ini banyak kali,
latihan opo katakan kalau reso kembali. 5 menit, saya bilang. Dia duduk di pagar teras tempat dia dulu duduk remojo, cerita sekolah, teman, mimpi. Saya dapat kerja di Surabaya, katanya. Investigator klaim asuransi. Ironis profesi untuk yang pernah lakukan penipuan asuransi. Yo, atasan saya bilang saya jago deteksi bohong. Pengalaman membantu. Kami duduk diam canggung. Burung berkicau, lalu lintas berdengung, suara normal lingkungan keluarga normal hidup normal. Saya tak kesini minta uang, kotor reso akhirnya. Bagus, karena kami tak beri. Saya tak kesini minta pengampunan juga. Itu kejutkan saya. Lalu kenapa kesini? Cerita bahwa saya paham sekarang. Paham opo? Opo yang benar saya lakukan? Bukan cuma penipuan. Bukan cuma bohong. Opo yang saya lakukan ke kalian berdua? Dia lihat Rino dan saya lihat air mata di matanya. Bu, saya buat kamu ragu. Pak, saya buat kamu ragu 36 tahun pernikahan. Saya buat kamu menangis sendiri tidur pikir pria yang kamu cinta kianati kamu. Yo, kamu lakukan. Demi uang. Yo. Tak ada alasan untuk itu. Saya pikir bisa benarkan karena kami butuh uang. Karena anak butuh stabilitas. Karena Bu Ratno buat kedengar masuk akal. Tapi tak ada yang penting. Rino menangis pelan. Saya hancurkan kedamaian pikiranmu demi uang, Bu. Tak ada maaf cukup besar untuk itu. Kenapa kesini, Reso, tanya saya. Karena sekarang kerja di asuransi, selidiki penipuan. Saya lihat opo yang saya dulu. Saya lihat opo yang saya jadi. Dan saya perlu kalian tahu bahwa saya tahu. Tahu opo? Bahwa saya bukan anakmu saat lakukan ini ke kalian. Anak lindungi orang tua. Anak tak rencana curi dari mereka. Rasa sakit di suaranya nyoto. Mentah. Jenis penyesalan yang ubah orang. Kamu anak kami sekarang, tanya Rino. Saya tak tahu. Itu tergantung kalian. Saya pelajari wajah Reso, cari tanda manipulasi, agenda tersembunyi, ketulusan palsu, keterampilan yang saya pelajari selidiki penipuan terapkan ke anak sendiri. Dia kelihatan tulus, tapi kelihatan dan jadi berbeda. Reso, opo yang kamu mau dari kami? Tak odo. Saya tak mau uang. Tak mau rekonsiliasi. Tak mau kalian lupa opo yang saya lakukan. Lalu opo? Saya mau kalian tahu bahwa opo yang kalian lakukan, melawan balik, tuntut kami, tetapkan batas, itu selamatkan hidup saya. Bagaimana? Karena kehilangan segalanya paksa saya cari siapa saya sebenarnya. Dan siapa saya sebenarnya bukan orang yang curi dari orang tua. Bagaimana dengan cucu, tanya Rino. Mereka tahu tentang kami. Mereka tahu punya kakek nenek di Semarang yang cinta mereka tapi tak bisa lihat karena ayah buat pilihan buruk. Mereka paham. Yang lebih besar paham. Mereka tanya. Saya cerita kebenaran. Bahwa saya bohong tentang kakek. Bahwa saya coba curi uang. Bahwa saya sakiti perasaan nenek. Apa kata mereka? Mereka mau ketemu kalian suatu hari. Air mata Rino semakin deras. Boleh kami lihat mereka? Tanya. Belum. Mungkin suatu hari. Saat saya yakin sudah berubah cukup dipercaya dengan sesuatu berharga. Itu jawaban benar. Bukan janji atau jaminan, tapi pengakuan bahwa kepercayaan harus diusahakan. Saya punya sesuatu untuk kalian, kata Reso, keluarkan amplop dari jaket. Apa itu? Pembayaran restitusi. Saya tahu pengadilan hanya minta 3 juta per bulan,
Tapi saya mau bayar lebih. Dia beri cek rep 75 juta. Saya tak bisa terima ini. Bukan hadiah. Pembayaran utang. Utang opo? 18 tahun kamu jadi ayah baik untuk seseorang yang tak layak. Saya lihat cek. Rep 75 juta tak perbaiki kerusakan yang dia sebabkan, tapi wakili sesuatu lebih berharga daripada uang. Akuntabilitas. Terima kasih, saya bilang. Terima kasih tak menyerah podo ide bahwa saya bisa lebih baik. Rejo berdiri mau pergi, lalu balik. Satu lagi. Saya tahu kalian mungkin tak pernah percaya, saya sepenuhnya lagi. Saya tahu saya mungkin tak pernah jadi anakmu seperti dulu. Mungkin tidak. Tapi saya mau kalian tahu kamu besarkan saya benar. Kamu ajar saya soal kejujuran, integritas, kerja keras, kesetiaan keluarga. Saya pilih abaikan pelajaran itu, tapi kamu ajar. Kenapa itu penting sekarang? Karena saat saya ajar pelajaran sama ke anak saya ajar opo yang kakek budi ajar saya. Meski mereka tak pernah ketemu kalian, mereka tahu nilai kalian. Dia jalan ke mobil, lalu panggil balik, pekerjaan investigator asuransi. Saya jago karena tahu cara penipuan dari dalam. Saya lindungi keluarga lain dari orang seperti saya dulu. Setelah dia pergi, Rino dan saya duduk di teras lomo. Kamu pikir dia benar berubah? Tanya. Saya pikir dia belajar tindakan punya konsekuensi. Apakah itu jadi perubahan permanen? Waktu yang jawab. Kamu ampuni dia. Saya sedang proses. Pengampunan proses, bukan peristiwa. Bagaimana dengan cucu? Mungkin suatu hari saat kepercayaan diusahakan, bukan diminta. Malam itu, saya donasikan cek rezo ke pusat konseling keluarga yang kami dukung. Lingkaran penuh. Kalau cerita ini ajar Anda sesuatu tentang tetapkan batas dengan anggota keluarga yang lewati garis, bagikan dengan seseorang yang butuh dengar. Pernahkah Anda pilih antara kedamaian keluarga dan integritas pribadi? Bagaimana navigasi pilihan mustahil itu? Tanda opo yang harus kita awasi saat orang yang kita cinta mungkin manfaatkan kepercayaan dan kemurahan kita? Mungkinkah bangun ulang hubungan keluarga setelah khianat dalam? Atau beberapa batas permanen? Ingat, cinta seseorang tak berarti terima pelecehan dari mereka. Bahkan cinta keluarga butuh hormat, kejujuran, dan batas. Beberapa jembatan terbakar sendiri. Tapi kadang, dengan cukup waktu dan perubahan tulus, jembatan baru bisa dibangun. Lebih kuat dengan fondasi lebih baik.